Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, untuk supaya lebih lancar lagi kegiatan konseling individu kita pada pagi hari ini. Pak yang akan bikin doa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah hadir dalam ruangan ini. Kita hadir dalam ruangan ini untuk melaksanakan konseling individu ya. Minggu kemarin sudah kita laksanakan konseling individu, tapi di sini karena ada masalah lagi, kita lakukan konseling lanjutan seperti itu, konseling individu lanjutan. Baik, sama seperti minggu lalu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling individu kurang lebih 1 jam pelajaran, 45 menit yang kurang lebih. Nah, di dalam konseling individu itu sendiri, Pak jelaskan lagi ya, ada asas-asas yang harus kita patuhi secara bersama. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas dalam konseling individu ini itu sifatnya rahasia ya, tidak boleh bocor, baik bocor dengan temannya, guru atau siapapun juga. Jadi harus rahasia ya. Insya Allah bukan hanya itu, tapi kita juga harus bisa menjaga ya. Kita yang menjaga rahasia. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi harapan Pak Intan di sini tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Curahan hatinya diungkapkan saja. Masalahnya apa diungkapkan. Insya Allah kalau Intan takut takut keluar bocor, itu kan tadi sudah ada asas kerahasiaan. Insya Allah kita bisa menjaga rahasianya. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi Intan harus secara sukarela ya datang ke sini, bukan tanpa paksaan seperti itu ya. Paham Intan ya? Terus yang keempat itu ada asas kekinian. Ya, jadi masalah-masalah yang kita bahas di dalam konseling individu ini itu masalah yang terkini. Yang Intan alami terkini, bukan masalah-masalah yang masa lampau ya. Terus yang kelima itu ada asas kenormatifan. Jadi ada norma-norma yang harus kita patuhi secara bersama di dalam melaksanakan konseling individu ini. Oke, paham ya Intan ya? Oke. Kalau paham, Pak akan menjelaskan gambaran dalam kita melaksanakan konseling individu. Yang pertama itu ada pembukaan, tadi sudah ya, kita melakukan pembukaan, salam sapa dan lain-lain. Yang kedua itu ada tahap inti. Nah, di tahap inti ini nanti itu yang akan kita bahas tentang masalahnya apa, nanti coba kita selesaikan secara bersama. Yang terakhir itu ada tahap penutup. Nah, di tahap penutup ini itu nanti ada sedikit refleksi ya, dan juga kesimpulan, dan juga nanti kita tutup secara bersama. Oke, paham Intan? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Siap untuk mengikuti kegiatan lanjutan? Siap. Oke. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya ya, di tahap BP. Sebelumnya Pak ingin tanya dulu nih, perasaan Intan hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perasaannya ada yang mengganjal? Tidak ada ya. Tidak ada, oke. Pak, kemarin kan kita sudah melakukan konseling individu. Nah, Pak dengar nih Intan ada masalah lagi. Pak dengar ya, dari teman Intan ada masalah lagi. Intan kan selaku wakil ketua kelas ya. Intan ada masalah dengan ketua kelas, dengan Nadia. Itu masalahnya bagaimana? Coba bisa diceritakan nggak? Jadi waktu itu kan jam terakhir itu jam bahasa Inggris. Nah, Mem titip salam di ketua kelas bahwa jam dulu pulang ke siswa-siswa karena tunggu Mem masih ada kegiatan, nanti Mem akan balik. Nah, terus ketua kelas pilih makan. Terus ketua kelas bilang di saya sebagai wakil untuk jaga dorang supaya dorang jangan dulu pulang. Nah, pas saya sudah bilang begini, dorang ini ngotot tetap mau pulang saja. Terus langsung beres-beres, menyimpang kelas semua, langsung angkat tas, dorang pulang. Ya sudah, saya lihat itu kan dorang lebih banyak dari saya nih. Tidak mungkin saya mau tegur ke sana spontan, jadi dorang bilang kok tidak mungkin. Jadi saya juga ikut pulang. Nah, pas dia besok pagi, ketua kelas dapat tegur dari Mem, guru bahasa Inggris. Nah, terus ketua kelas ke kamar di saya, suara bilang kata, bagi apa kok kamarnya
9 jam dulu pulang. Terus saya bilang kita tahan teman-teman yang lain, cuma dokter mau sudah tuh ikut pulang lagi dah. Kalau sudah bilang gara-gara monitor kita dapat marah deh, ini main bahasa Inggris nih. Terus saya bilang ya sudah, itu kan mana tugas sebagai wakil sebagai ketua kelas, itu semua kalau ada terjadi apa-apa di kelas itu mana yang dapat. Pun dia kesalah saya sudah, karena saya terpancing emosi, saya berdiri harus pukul dia gitu. Oke, jadi masalahnya Pak kasih jelaskan ya, Pak kasih ulangi masalah Intan tadi. Jadi masalahnya itu masalah dengan ketua kelas. Gara-gara kemarin guru bahasa Inggris meminta kalian jangan dulu pulang, kerjakan tugas seperti itu. Tapi ketua kelas ada keluar sebentar dan disuruh Intan sebagai wakil ketua kelas jaga teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya Intan tidak bisa diatur ya, sehingga akhirnya dia pulang ke rumah habis. Dan akhirnya guru bahasa Inggris masuk, kelas sudah habis begitu ya. Dan akhirnya dia marahin ketua kelasnya Nadia ya. Ketua kelas Nadia kena marah. Akhirnya Nadia marah kembali sama Intan karena Intan diberi tanggung jawab. Dan akhirnya Intan sekali lagi tidak bisa menjaga emosi, Intan pukul ketua kelas. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, jadi di sini Pak ambil kesimpulan ya, Intan masih belum bisa menjaga emosinya seperti itu ya. Kalau yang kemarin kan sudah ya. Kasus yang ini Intan sama saja kayak yang kemarin, maksud Pak itu belum bisa menjaga emosi Intan, sehingga akhirnya Intan memukul temannya. Oke, baik, Bapak akan membantu menyelesaikan masalah Intan ya, supaya Intan bisa menjaga emosinya ya, mengelola emosinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teknik namanya teknik kursi kosong. Nanti Pak jelaskan bagaimana cara bermainnya seperti itu. Nah, teknik kursi kosong ini dari pendekatan Gestalt. Gestalt itu supaya individu ya, Intan itu dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan efektif. Nah, nanti bagaimana Intan menyelesaikan masalah Intan? Masalah Intan kan susah mengendalikan emosi toh. Nah, di sini nanti Intan bisa mengendalikan emosi Intan dengan apa? Itu ada tekniknya yang namanya teknik kursi kosong. Pak jelaskan ya. Oke, di teknik kursi kosong nanti ada dua kursi ya, nanti Intan akan bermain peran dengan teman Intan. Yang satu berperan sebagai top dog dan yang satu underdog. Nah, top dog dan underdog itu apa? Top dog itu nanti sebagai pelaku pemukul ya, underdog sebagai korban. Nah, nanti berarti Intan bermain peran sebagai pelaku, dan juga nanti Nadia selaku ketua kelas sebagai korban pemukulan. Nanti itu ya, ada dramanya seperti itu. Paham kita? Nah, nanti setelah itu juga nanti tukaran. Intan sebagai korban, Nadia sebagai pelaku. Nanti baku tukar seperti itu. Paham ya? Dalam melaksanakan teknik kursi kosong ini. Paham? Oke, kalau paham, Pak akan panggil Nadia. Nanti kalian berdua itu silahkan berdialog, silahkan bermain peran. Bagaimana Intan bisa sampai tersulut emosinya? Paham ya? Bisa ya? Oke, boleh. Ini nanti ada dua kursi. Yang di sini top dog, di sini underdog ya. Paham ya? Oke, silakan. Ya. Kita kemarin masuk pulang lebih awal sebelum balik. Ya kan sejam 2.30. Pasti nggak semua mengerti gitu. Begini, kemarin pas kasih informasi di Moni, kalau pulang itu untuk yang jam biasa pulang tuh jam 3.30. Tapi Moni pulang tuh lebih awal, sedangkan Mei masih mau balik. Ime, kalian kan sotogor dorang, kan kalian kita toh yang dulu di sekolah dorang. Terus togor, tapi dong pibanya itu, tidak mungkin kok
ke sana kontamu mau melawan dan dorong Ya harus, karena Ngana sebagai wakil Ngana harus lebih tegas ke orang, Ngana juga harus bilang ke orang untuk jam pulang. Karena Ngana tahu kalau mem itu dia kan marah besar kalau mau pulang lebih awal sebelum dia jam selesai. dia tuh tak tahu apa atau diam lagi tiba-tiba dan suami sapu semua nyapu semua nyimpan semua Kita kan katas tega dulu, kita kan kasih dulu untuk duduk dulu sambil tunggu mem balik begitu. Mau juga kan ya kemarin mem juga ada kasih tugas. iyo terus coba cegah dorang cuma dong mau pulang lebih banyak itu tak mungkin kita tegur satu-satu tuh. Dorang akan kan Ngana, kalau misalnya Ngana lebih kasih tekan kan dorang tuh jam pulang. Iya kita tahu Amel, tapi maksudnya kan gitu kasih sama kisah kita. Kasih salah bagaimana? Kita kan sudah bilang mau pulang Intan, kita sih masuk di kelas untuk bilang sama jam pulang. Karena oh iya nanti nggak bisa lihat orang. Ya udah kita kasih Ngana, izin dulu ke belakang sebentar makan. Ih, Neng izin begitu kalau nggak bilang dulu semua dulu kan, cuma bilang kita. Besok bilang itu di depan tuh, di belakang tuh, kita tadi pokoknya ke belakang tuh. Dulu tak dengar, asal kondo mau dengar anak. Ya harusnya Ngana juga bantu kita, Ngana bilang. Sebagai ketua kelas tuh seharusnya ada tanggung jawab. Nah, pakai kapal dingin Intan, jangan emosi Ngana begini. Cara begitu, nggak tahu ngotot. Makanya dari kemarin Ngana emosi tuh karena Ngana begini Intan, Ngana tak bisa kontrol emosi. Mengana lagi begitu aja cuma kayak salah kita cuma kita melala lagi Nadia. Intan, dulu kita tak mau belajar mah. Cukup yang kemarin ini Intan di kelasnya. Maju dulu, nanti bertemu. Terus kamu kayak salah orang habis. Akhirnya bikin tugas misalnya belum lagi urus dorang. Intan, jangan langsung emosi, itu masih buku bicara ini. Nah nih, emosi terus nih. Iya bisa suruh langsung ngotot-ngotot kamari. Akhirnya Kita ini apa kan masih bicara pelan. Iya kita tak bisa begitu-begitu. Mesti sama kok nggak salah kita habis nggak tegur sama anak-anak yang lain. Cuma kita. Ya karena Ngana salah. Iya salah tuh nggak gitu kelas di mana? Aku cuma asik makan asik bahasa itu saja. Asal nggak bilang kita tegas nggak pernah tegas. Baik, itu tadi Intan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku pemukulan, dan Nadia sebagai korban yang dipukul. Intan melakukan pemukulan karena Intan belum bisa mengendalikan emosi ya, Baik, untuk selanjutnya kita tukar ya, Intan sebagai korban, Nadia sebagai pelaku, begitu ya, begitu dramanya. Oke. Bisa ya? Oke. Lanjut ya, kita yang kedua. Iya. Maria, aku mau tanya nih. Iya kok kemarin pulang kamu kak? Jam 2.30. Iya, tapi kita kan sudah bilang, Mem ada suruh kita untuk bilang jam dulu pulang kan. Lagian di jadwal jam pulang jam 3.30. Ya maksudnya kan biasa kok jam 2.30 kok. Tak bisa begitu, kan sebagai wakil ketua kelas harus jaga dorang lagi. Itu sudah orang kalau tak mau masa kita mau paksa orang sama untuk masuk di kelas dong. Iya harus tegas dorang Mel. Suka tegasin kan. Dengan kemarin kan di mana? Kan suka kasih informasi di kita toh. Kita kan bilang tadi rabu-rabu makan sa. Kita pasti tugas itu di mana kan? Ya sudah kan sudah bilang Mel, semua juga malah apa kok biasa kan pun jam 2.30. Besok waktu pulang masa mau tahan-tahan di kelas lagi. Asal nggak tahu sih. Akibatnya perbuatan kemarin tuh tidak panggil dan Mem tidak marah. Ini resiko aja gitu kelas. Iya mau bikin tuh Mem sekarang masih di kelas. Mau begitu? Mi kalau rasa nggak mau bertanggung jawab ya nanti kamu pesan minta maaf sudah nih Mem. Ya Allah, kira Mem sana kan anak kecil tuh minta maaf begitu gampang Mem. Ya mana juga sudah kelas kan atur sudah kata-kata. Gimana kak saya minta maaf Mem chat Mem kak gimana kak cari akal sudah minta maaf. Kita coba Mel, cuma Mem tuh keras mati, tidak aku mau. Kau mana mau bikin gimana? Tidak bisa Intan. Anak kelas semua tuh pahe sama tahu sih ya. Iya kita kan suka sih tanggung jawab itu di mana, bikin apa nggak bisa lebih tegas kan? Begitu sih tegas garangannya juga bikin banget tak tegas. Kalau langsung di kalau makam. Ini kita lapar, kok nggak mau kita bertahan kas? Bukan cuma itu, kita ulang kan tuh setiap kayak mau pulang tuh kamu sih di kantin dulu. Berhabis kan salah tuh orang sebagai wakil. Gimana tuh? Iya Kan kita kita becus jadi kita kelas kan tuh. suka tanggung jawab yang anak Mel, kan nggak bisa jaga dong baik-baik. Mesu jaga. Mana harus mana yang lebih lihat orang mungkin kita. Ih, kita cuma izin rabu-rabu saja, kalau mau pergi makan.
Sampai itu kita titip kelas di mana? Nggak lebih makan tuh lama sekali, itu butungan ya Mem. Lebih baik pulang baru jam 2 lewat. Siapa yang mau tahan di sekolah jam begitu coba? Tunggu, kan baru jam 2 lewat toh. Dijadwal tuh pulang tuh jam 3.30, makanya jam 2 lewat. Maksudnya kan sudah biasa nih pulang jam 2.30. Mem kemarin pas ya kan, kalau guru kosong pulang. Ih, biar guru kosong lagi ya Mel kan. Mama ngerti tak? Mama apa nih nggak bilang sana video orang kita yang bilang kita begini. Mama beli orang PMI itu nggak terapa. Barangnya bilang mau susul kita bilang apa? Dimana kan wakil ketua kelas, jadi harus bertanggung jawab kan. Ulang-ulang tapi bilangnya. Ih, kita sampai kasih tanggung jawab di mana tuh? Nggak tahu cuma tahu kasih tanggung jawab. Tapi nggak tahu kamu kemarin tuh mau bantu-bantu tuh lihat dia nggak tak bisa. Apa orang baru tak bisa bantu dua jika orang tak pulang ada nih. Mel lagian, awalnya nggak mengerti bagaimana Mel. Mana yang mengerti bagaimana Itu Inta? tuh belum jam pulang. Nggak mengerti tadi sih. Jam pulang tuh jam 3.30 sudah ditetapkan. Lagian Mem kan sudah bilang gitu orang. Sudah kok sudah lalu sih kamu mikir apa? Ih, Mekung bagaimana caranya supaya tuh orang ke siapa Mem lah masih di kelas? Mana cari akal dah. Ih, kita cari akal bagaimana tuh sama belajar kan cuma kita Mel. Kan gak Baik, itu tadi ya Intan. Kita sudah melaksanakan teknik kursi kosong dari Gestalt. Nah, Pak mau tanya nih, perasaan Intan setelah melakukan sedikit drama tadi ya, sebagai Intan kan sudah bermain dua peran. Yang pertama top dog, Intan sebagai pelaku, dan underdog, Intan sebagai korban. Nah, menurut Intan, setelah Intan melakukan sedikit drama tadi, kira-kira apa yang Intan rasakan? Kalau sebagai pelaku sih memang emosi, tapi kalau sebagai korban juga saya kayak rasa dapat tindas gitu. Nah, jadi dapat tindas ya. Kalau sebagai korban dapat tindas. Nah, Intan sudah tahu nih kira-kira perasaan dari korban itu bagaimana? Korban itu rasa kayak semua jatuhnya salah ke saya gitu. Ya. Terus dia juga kan terpancing dengan emosi saya sendiri. Oke, jadi Intan sudah tahu ya kalau Intan tidak bisa mengendalikan emosi itu akan menimbulkan korban, dan Intan tadi sudah bermain peran. Bagaimana Intan merasakan Intan sebagai pelaku atau Intan sebagai korban itu kedua-duanya sama-sama merugikan seperti itu ya. Oke, kedepannya apa yang akan Intan lakukan setelah melakukan teknik yang konseling individu ini? Insya Allah kedepannya saya akan lebih mengontrol diri dalam menjaga emosi supaya jangan terjadi lagi kesalahan yang sama. Oke, jadi Pak simpulkan setelah melakukan kegiatan ini, Intan sudah berjanji, Intan tidak setidaknya Intan bisa lebih mengontrol emosinya. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu harus dijaga lagi Intan ya emosinya, jangan mudah tersulut emosi. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya Pak ada lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan diisi ya, silahkan diisi. Oke, ya. Ditulis nama sama alamat, nama kelas.
Terima kasih Intan ya. Baik, kita sudah di penghujung itu ya, penghujung agenda kita untuk konseling individu. Sebelumnya Pak ingin tanya, setelah Intan melakukan konseling individu dengan teknik kursi kosong dari Gestalt tadi, apa yang Intan rasakan? Saya merasakan ada terjadinya dua peran di saya Iya. sebagai pelaku dan juga korban. Itu merugikan, sama-sama merugikan pelaku ataupun korban, apalagi sampai terjadinya pemukulan. Jadi sama-sama merugikan ya. Jadi kembali lagi, intinya kalau Intan tidak bisa mengontrol emosi Intan, itu pasti akan merugikan, baik dari diri Intan sendiri atau orang lain. Orang lain akan lebih rugi ya. Bisa menyebabkan cedera, menyebabkan sakit begitu ya. Jadi kedepannya Intan harus bisa lebih mengontrol emosi Intan lagi. Bisa Intan ya? Oke. Kegiatan kita akan kita akhiri ya, akan kita akhiri pada kesempatan kali ini. Jikalau ada ada tambahan lagi, Intan ingin konsultasi atau ingin melakukan coaching lagi, mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke, demikian mungkin. Tapi sebelumnya Pak minta Intan di sini ya lembar penilaian hasil sama satu lagi ya, ada lembar penilaian hasil sama proses. Baik, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih Intan ya karena telah bersedia hadir dalam konseling individu kali ini. Harapannya setelah Intan melakukan konseling individu pada hari ini, Intan bisa berubah ya. Intan bisa lebih lagi mengendalikan emosinya, bisa lebih mengendalikan emosinya. Oke, kegiatan akan segera kita akhiri ya. Tapi sebelumnya jika Intan masih ada masalah yang ingin dibicarakan, itu bisa kita lanjutkan pada minggu depan ya, atau nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Tadi Pak pimpin doa, sekarang Pak pimpin doa lagi ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.